97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jo Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik georekonstruksi infrastruktur jalan. Kemenkes RI dorong germas serta screening kesehatan masyarakat secara optimal dilakukan di Kota Bukit Tinggi. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah Barito Minang nan pertama. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik georekonstruksi infrastruktur jalan nan rusak akibat bencana alam dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Berikut laporan Irsyad. Bupati Kabupaten Agam Bini Warlis menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dirinya mengungkapkan bahwa kini masih banyak akses jalan vital di wilayah Agam dan berada dalam kondisi rawan, serupa yang terjadi di kawasan Sungai Landia. Bupati menegaskan bahwa penanganan dampak terban longsor itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan akan taruh diperjuangkan secara bertahap. Dirinya menargetkan agar seluruh proses administrasi anggaran dapat selesai secara capek sehingga pengerjaan fisik di lapangan dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Bini Warlis menjelaskan bahwa Pemda tarikh melakukan koordinasi intensif jo balai wilayah sungai untuk penanganan sektor pengamanan sungai serta bersinergi jo pemerintah provinsi untuk perbaikan jalur serupa Jalan Malala dan kini lah dapat dilewati kembali. Dirinya jo memaparkan bahwa dokumen rencana rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana atau R3P telah diserahkan ke tingkat kementerian di mana kini perbaikan fasilitas sekolah-sekolah dan terdampak lah sebagian kadang mulai dikerajukan. Terkait adanya beberapa wilayah dan merasa penanganan terlambat akibat keterbatasan anggaran dan masih tak fokus pada zona prioritas, Bupati meminta pengertian serta kesabaran dari seluruh lapisan masyarakat. Tanggung jawab kita di pemerintah daerah Kabupaten Agam, kita lakukan, kita perjuangkan terus. Kalau sungai ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai, yaitu selalu kita koordinasikan. Jalan-jalan provinsi juga dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Di antaranya seperti Jalan Malala itu provinsi bersama dengan pemerintah pusat laksanakan itu dan sedang kerjakan dan mudah-mudahan hampir rampung dalam beberapa bulan dan sekarang sudah bisa dilewati. Kemudian yang rawan hari ini pada Ibu adalah ketika kita mau pergi ke Lubuk Basung adalah kalau sampai pulang sampai Sungai Landia dan ini juga dengan dilaksanakan dan semua pekerjaan-pekerjaan fisik bangunan itu semuanya itu memerlukan proses. Anggaran dari pemerintah pusat juga telah dikembalikan anggaran TKD kita dan mudah-mudahan proses ini cepat dan pada bulan Juni nanti sudah bisa kita eksekusi pekerjaan-pekerjaan fisik kita. Untuk itu selaku pemerintah daerah, selaku kepala daerah, saya mengharapkan yang pertama adalah kesabaran kita semua karena kita sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan kita situasi yang normal. Bupati Agam Bini Warlis juga mengimbau warga untuk aktif menyampaikan kerusakan secara berjenjang melalui wali nagari Saratu Camek sekaligus mengajak sejumlah pihak untuk tetap optimis juga bekerja sama dalam mencari solusi pemulihan daerah. Irsyad melaporkan. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 100,6 triliun rupiah untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera selama 3 tahun ke depan, mulai 2026 hingga 2028. Kebijakan itu disambut positif pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menilai dukungan anggaran tersebut penting untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengatakan langkah pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian serius terhadap daerah-daerah di Sumatera dan tengah berupaya bangkit setelah dilanda bencana.
Mahyildi menambahkan dukungan anggaran tasabui indah hanya diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur na rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian terkait hunian dan layanan dasar. Dasar pandangan, Kemenkes RI dorong germas 100 screening kesehatan masyarakat secara optimal dilakukan di Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mendorong penerapan gerakan masyarakat hidup sehat germas di berbagai daerah termasuk khususnya di Kota Bukit Tinggi. Upaya hukum menjadi bagian penting dalam advokasi pembiayaan kesehatan nasional sejalan poin kelima Asta Cita Presiden Jenderal Purnawirawan TNI HOR Prabowo Subianto dan menekankan pula pada perlindungan serta jaminan kesehatan masyarakat. Hal ko disampaikan Ketua Tim Kerja Analis Belanja Kesehatan Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Intan Novia Fatmananda SE Akuntan MAP MPP saat melakukan kunjungan Karajo Kunker di Kota Bukit Tinggi. Intan Novia Fatma lebih lanjut RRI menegaskan bahwa masyarakat diharapkan indah hanya memanfaatkan BPJS Kesehatan ketika sakit, namun juga mengunuan layanan preventif melalui program pemeriksaan kesehatan gratis PKG dan tersedia di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya puskesmas. Menurutnya upaya mewujudkan Indonesia sehat membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan. Dirinya juga menyoroti sejumlah kasus pasien dan alun terakomodasi dalam klaim BPJS Kesehatan dan menurutnya persoalan itu perlu dilihat berdasarkan kasus per kasus dan menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kiniko. Selain itu, pihaknya menekankan BPJS Kesehatan harus membayarkan klaim pengobatan pasien sesuai indikasi medis tanpa adanya pengecualian dan dari data himpun untuk cakupan kepesertaan jaminan kesehatan khusus berada di Kota Bukit Tinggi, Kiniko adalah mencapai 98%. Namun tingkat keaktifan peserta tercatat baru sekitar 84%. Kolaborasi ya Pak, jadi kan seperti yang tadi disampaikan, untuk bisa mencapai Indonesia sehat itu nggak bisa cuma pemerintah doang. Kita juga harus ada dari masyarakatnya, apalagi dari perwakilan masyarakat. Itu sangat baik, lihat case by case ya Pak. Jadi di BPJS itu punya pengawas banyak, selain Kementerian Kesehatan ada DJSN. Kalau misalnya untuk obat itu ada namanya Fornas, Formalium Nasional, yang obat-obat yang ditanggung di sana lah yang harus dibayarkan oleh BPJS. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau sesuai dengan indikasi medis berarti itu dibayar. Masyarakat lebih sadar screening kesehatan Pak. Kan kita sudah punya cek kesehatan gratis, walaupun kita tidak ada indikasi medis apapun, dari balita, anak sekolah, apalagi kalau lansia itu bagus melakukan cek kesehatan gratis. Jadi kalau misalnya ternyata kolesterol tinggi, ada gejala diabetes, itu bisa dapat penanganan segera. Jadi bukan tiba-tiba pingsan karena ternyata kolesterol tinggi, banyak pengaruh ke yang lainnya. Itu mungkin ke CKG-nya dimanfaatkan. Kolaborasi tadi, coverage kita sudah di atas 98, tapi keaktifkan kan baru 84. Jadi mungkin kita sama-sama mendorong masyarakat yang belum aktif supaya mengaktifkan BPJS-nya gitu. Jadi mitigasi kalau memang ada kondisi yang harus menyebabkan kita berobat, kita sudah punya BPJS dan tidak pusing lagi sama pembiayaan. Karena itu, masyarakat diimbau lebih sadar melakukan screening kesehatan secara rutin sebagai langkah preventif untuk mencegah munculnya penyakit serius di kemudian harinya. Joni Marbeta mengabar untuk berita Minang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten Solo menyiapkan bantuan rumah layak huni bagi penderita tuberkulosis TBC dan berada pada kategori desil 1 hingga ampe. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Solo Zul Hendri mengatakan, Pemkab Solo tarui mempakuai upaya percepatan pengentasan TBC melalui program bantuan bedah rumah layak huni bagi penderita penyakit tasabui. Program tasabui secara resmi diluncurkan pada peluncuran bedah rumah dan cek kesehatan gratis di Kantua Wali Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Dosana Pandanga, Ikatan Pustakawan Indonesia Sumatera Barat mengajak masyarakat Kabupaten 50 kota jo sekitarnya agar menggunakan fasilitas nanta sadio di perpustakaan daerah atau Perpusda Sari Lama.
Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh elemen berkolaborasi bersama-sama mengembangkan profesi pustakawan di ranah Minang sekaligus menebar gerakan literasi hingga pelosok negeri. Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Provinsi Sumatera Barat Muhammad Fadli Esos Emikom mengingat pentingnya eksistensi pustakawan sebagai kawah candera di muka agar berkontribusi terhadap dunia literasi dan mampu menjawab tantangan di tengah perkembangan zaman digital kiniko. Menurut Fadli Sapan karibnya, pihaknya juga merekomendasikan Perpustakaan Umum Daerah Perpusda Kabupaten 50 Kota sebagai pusat literasi utama. Ketua IPI Sumatera Barat tu mengaku Perpustakaan Umum Daerah nan berlokasi di Sari Lamak tu dinilai sebagai knowledge repository nan tanang jo lengkap, serta sering menjadi pusat kegiatan literasi seperti Festival Literasi 50 Kota. Saya Muhammad Fadli, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hari ini saya ada di Perpustakaan Kabupaten 50 Kota. Masyarakat 50 Kota di mana saja Anda berada, ayo kunjungi Perpustakaan 50 Kota sebagai knowledge repository di 50 Kota. Banyak layanan yang tersedia dan perpustakaan ini menyediakan berbagai koleksi-koleksi yang siap untuk memenuhi kebutuhan informasi teman-teman semua. Terima kasih, saya tunggu kehadiran Anda di Perpustakaan 50 Kota. Ketua IPI Sumatera Barat tu Baharo, gedung layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten 50 Kota tu dapat dijadikan sebagai tampe utama untuk mendapatkan referensi, bahan bacaan, serta tampe baraja dan nyaman, termasuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai tampe konsultasi literasi informasi, hingga pemanfaatan koleksi fisik serta sumber daya informasi digital yang disediakan. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Di sana Pananga, pemerintah Kabupaten Agam membantu untuk memulangkan 7 warga terlantar ke pihak keluarga yang berada di berbagai daerah selama Januari hingga 25 Mei 2026 agar mereka bisa berkumpul kembali. Kepala Dinas Sosial Agam Villa RD mengatakan ke-7 orang itu dipulangkan dari Agam ke Kabupaten Tanah Datar 1 orang, Bukit Tinggi Katiku Kabupaten Agam 1 orang, Agam ke Jawa Barat 2 orang, Agam ke Kota Batam Kepulauan Riau 1 orang, Agam ke Medan Sumatera Utara 1 orang, serta Lubuk Linggau Sumatera Selatan ke Agam 1 orang. Villa RD menambahkan, warga nan dipulangkan ke pihak keluarganya tersebut jo berbagai alasan sarupa kehabisan uang ketika mencari pekerjaan di Agam, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Dengan kondisi itu, Dinsos Agam membantu untuk biaya transportasi mereka sampai ke pihak keluarga dan termasuk biaya mereka selama perjalanan. Desana Pandangan Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir, bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Berikut laporan Nofri. Podcast Bawaslu Kota Padang Panjang kembali mengudara setelah vakum selama 2 tahun. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri menyampaikan, lembaganya adalah memulai masa jeda selama 2 tahun tanpa podcast resmi. Dirinya menyebut periode tersebut tetap dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pengawasan di daerah. Hidayatul Fajri menjelaskan, selama masa vakum, Bawaslu Kota Padang Panjang tetap menjalankan tugas pokoknya dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, tantangan pengawasan tidak berhenti meski ruang komunikasi publik melalui podcast sempat terhenti. Dirinya mengungkapkan, salah satu fokus utama saat itu adalah merawat partisipasi masyarakat agar tetap terjaga. Artinya pada saat itu energi kita itu terfokus pada kegiatan-kegiatan substantif dalam tahapan pemilu, mulai pencegahan, pengawasan, dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran, dan juga kita difokuskan juga dalam penguatan SDM dan juga membangun hubungan kolaborasi sinergi dengan pihak eksternal lainnya, sehingga vakum adalah salah satu alternatif dalam artian berikan supaya kita memastikan jalannya penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan kehendaki oleh masyarakat Kota Padang Panjang. Hidayatul menilai keterlibatan warga menjadi kunci agar demokrasi lokal tidak kehilangan arah di tengah minimnya ruang diskusi terbuka. Mengenai kondisi saat itu, Hidayatul Fajri mengatakan dinamika politik di Padang Panjang tetap dinamis. Dirinya menyebut ada sejumlah tantangan yang muncul, terutama dalam menjaga netralitas serta kualitas pengawasan di tengah perkembangan informasi dan capek.
Ketua Bawaslu menegaskan, cerita di balik layar proses pengawasan perlu disampaikan kepada publik. Menurutnya, transparansi informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kerja Bawaslu. Hidayatul menambahkan, kembalinya podcast menjadi strategi untuk membuka kembali ruang dialog jo masyarakat. Dirinya berharap forum ko dapat menjadi sarana edukasi sekaligus klarifikasi terkait isu-isu pengawasan dan berkembang. Nofri melaporkan. Dusra pendengar, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari Jumat 29 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.